Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai pada saat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita, sebelum masuk ke konten lupa gue, jangan lupa di subscribe dulu ya. Kalau udah subscribe terima kasih, doain channel utama ini nggak ada masalah apa-apa. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Jadi ada beredar foto ya begini. Pertama gue ngeliatnya nih, siapa nih, Zita Anjani kan namanya. Ada tangan bawa gelas Starbucks, tolol ya, di nutupin Ka'bah. Ini orang kayaknya, ini orang tolol gitu menurut gue. Tolol banget gitu, kayak sengaja diposting gitu, bahwasanya umat Islam lagi boykot karena Palestina, karena Starbucks ini terafiliasi dengan Israel. Gue udah yakin ini tolol, ini orang tolol gitu. Pertama kali lihat ya beredar, nggak taunya guys beredar data kayak gini nih yang tersebar di Twitter nih. Ini Rabu 24 April 2024 lewat akun Instagram.com Zita Anjani, ya Zita Anjani. Zita Anjani anggota DPRD DKI Jakarta, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Itu gue langsung, oh pantes gitu ya, anak Zulkifli Hasan ya, pantes. Dia yang mengolok-olok sholat juga Zulkifli Hasan itu kan. Ya waktu kampanye ya dikecam netizen gara-gara tak punya empati memamerkan gelas kopi Starbucks produk yang pro Israel. Gue langsung, oh pantes ya, tolol. Jadi air cucuran atap jatuhnya ke Pelimbahan juga gitu ya. Anak Zulhas toh pantes tolol gitu ya. Dan ini juga mengundang reaksi dari saudara-saudara kita non muslim. Hello Zulhas, anakmu bro, jadi dewan karena undian kuaci atau apa? Tahu kan perasaan sebagian besar orang terkait kekejaman di Palestina. Gue yang non-is aja, berbagi buat anak yatim bisa pakai produk yang tidak terafiliasi. Ini soal kemanusiaan. Bangga anak lu begitu. Ya, emang susah ya. Air cucuran atap jatuhnya ke Pelimbahan juga. Air cucuran atap jatuhnya ke Pelimbahan juga. Ya pantas lah anak Zulhas, mau gimana. Dan ini sampai masuk di media nih. Anak Zulhas sentil netizen setelah posting Starbucks di Mekah ngeboikot, ikut-ikutan gak bikin kalian keren. Lu tolol.
Ya lu tolol. Biar cantik tolol lu. Hilang cantik lu kalau lu tolol. Kita baca dulu dah beritanya nih. Dari Gelora. Kembali keluarga Zulkifli Hasan yang merupakan ketua Partai Umum PAN yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan membuat heboh media sosial. Pasalnya anak kedua Zulkifli Hasan yang bernama Zita Anjani memposting kopi Starbucks di Mekah saat melakukan umroh. Nggak cuma di Mekah dia memposting itu. Kayak nutupin Ka'bah begitu. Tolol. Dalam akun Instagramnya, Zita Anjani yang juga merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional memposting foto gelas kopi Starbucks dengan latar belakang Masjidil Haram di waktu malam. Buduh, ya Allah, akhir zaman. Seiring dengan memposting foto Starbucks, Zita Anjani menuliskan narasi. Lagi makan malam, ada yang kasih kopi. Menurut kalian gimana guys? Kalau gue dikasih begitu. Kemarin nih ya, kemarin waktu haul Tanggul, ada temen gue, mereka nggak tahu mungkin atau gimana, beliin gue air mineral merek Aqua, langsung gue buang. Nggak mau minum, sampai ajal gue nggak mau minum. Anak-anak Palestina begitu susahnya, tiap hari kita ngelihat itu anak Palestina gimana susahnya, ini cuma nahan minum kayak nggak ada air lain gitu. Ini tolol kalau begini. Seiring dengan memposting foto Starbucks, Zita Anjani menuliskan narasi lagi, ini udah tadi. Terang saja postingan tersebut mendapatkan komentar dari netizen dan menyayangkan tindakan Zita Anjani saat banyaknya dukungan boikot Starbucks karena dianggap mendukung Israel dan dalam penyerangan ke Gaza. Akan tetapi bukannya minta maaf, akan tindakannya anak Zulkifli Hasan tantang balik netizen setelah posting Starbucks di Mekah. Malah nantang kan? Oh, iya, mentang-mentang. Tunggu. Iya, kalau gue sih ini tindakan tolol. Ya, tapi ya wajar aja tolol gitu. Kenapa? Kan anaknya Zulkifli Hasan. Bapaknya aja begitu, gimana anaknya? Saat membalas komentar netizen, Zita Anjani menuliskan bahwa jangan slide kalau kalian baperan dan belum siap buat terima kenyataan. Sibuk huru-hara cuma karena satu brand, padahal masih banyak yang harus diperhatiin kalau emang mau full support, tulisnya. Coba cek di rumah masih ada nggak barang-barang yang harusnya kalian teriakan boikot juga. Padahal dalam Islam sendiri sudah jelas mana yang haram dan halal dikonsumsi. Wah, jadi ulama dah ini. Iya. Jadi fatwa MUI kemarin itu lu bantah gitu ya, boikot itu haram. Berarti kalah Majelis Ulama Indonesia malu. Makin tolol lu kalau begitu. Makin tolol, makin kelihatan tolol. Sadar nggak sih kalau masih banyak barang-barang di sekitar kita itu dari brand-brand yang masih support Israel? Ya kalau udah tahu begitu, gini. Lu mau minum Starbucks, minum dah lu. Nggak usah lu posting, tolol. Gitu. Malah lu tutupin ke Ka'bah, tolol. Capek gue. Iya lu anggota dewan tolol. Dah. Bodoh amat gue. Sadar nggak sih? Ini udah. Bahkan barang-barang yang sering banget kita pakai seperti handphone, sabun, pakaian, atau sosmed yang kalian sering gunakan setiap hari itu sebenarnya support pihak mana? Nggak pamer. Nggak dipamerin. Nggak ngejek. Paham nggak lu? Paham nggak lu? Anggota dewan yang katanya pinter tapi tolol. Astagfirullah. Jadi jangan nanggung kalau mau support Palestina. Ini begitu. Oi, Zita Anjani yang kelihatan pinter tapi tolol. Ya, gue cuma mau ngasih tahu, ibadah ria aja nggak boleh. Lu begini ria, tolol. Ngeboikot satu brand karena ikut-ikutan nggak bikin kalian semua jadi paling keren. Coba dong terapin ke kehidupan kalian sehari-hari. Tutup komentarnya sembari memposting fotonya di depan Ka'bah. Tolol. Tapi nanti lihat, kena lu. Tentu saja postingan tersebut langsung dibalas oleh netizen yang menyayangkan keberangkatan Zita Anjani ke Mekah dengan memposting dan nyinyir terhadap pilihan masyarakat yang memboikot Starbucks. Foto depan Ka'bah tapi nyinyirin orang yang membela Palestina. Oh iya, jangan-jangan itu Ka'bah nggak kelihatan sama mbaknya ya. WKWK soalnya di tempat suci malah nyinyir, tulis akun ini. Tolol kesian. Selain itu juga ada netizen yang mengatakan bahwa tindakan dari Zita Anjani adalah sebuah tindakan yang bodoh. Kan nggak sendirian gue. The choice to boycott the certain brands or not is your own personal choice. Ya. Pilihan untuk memboikot salah satu brand, salah satu merek itu pilihan personal. But as a public figure, ya, tapi sebagai public figure, I think it is awfully ignorant and blatantly naive to post a picture of you consuming a brand that
has been widely affiliated with the genocide happening in Gaza. Ya, tetapi lu posting foto yang dengan satu brand yang terafiliasi dengan pembunuhan genosida di Gaza itu naif gitu. Itu tolol lah ya, naif ya. Waduh, apa ya ini ya? Bentuk ignoran yang tolol. We are witnessing daily right now. Kami menyaksikan tiap hari sekarang. Hurting a lot of your audience and expect not to get a backlash. And now this is your response. Come on. Dan terus lu dapat reaksi yang begini dari orang-orang yang ngelihat lu, terus respon lu begini. Come on. Ya susah. Anaknya Zulhas. Ya pantas tolol. Iya. Aduh, coba selesai gitu. Lu tahu itu nyakitin hati orang, nyakitin hati umat Islam itu. Mau pakai sosok ngebahas halal haram lu. Arkanul wudhu belum tentu tahu lu. Syurutul wudhu belum tentu tahu lu mau bahas halal haram. Sudah jelas katanya. MUI udah ngebahas tuh, udah haram gitu. Boykot. Lol. Netizen lainnya juga menjawab pernyataan dari Zita Anjani untuk tidak mengkonsumsi semua produk yang mendukung Israel. Sayangnya semua udah sama sekali nggak konsumsi. Benar kata mbaknya, boykot nggak usah tanggung-tanggung. Tulis akun, ya benar. Andai kata lu konsumsi itu pilihan lu. Sekali lagi ya, itu pilihan lu. Nggak usah pamer, nggak usah nyakitin hati gitu. Kalau mbak nggak mau boykot ya nggak apa-apa. Emang urusan anda, betul nih. Tapi jangan bangga dan pamerin konsumsi produk yang sudah membunuh perempuan dan anak-anak Palestina tambahnya. Nah betul. Kan gue bilang apa? Iya. Dikasih orang ya udah konsumsi aja sendiri, nggak usah dipost. Apalagi pakai latar belakang Ka'bah. Yang haram bukan zatnya tapi substansinya. Uang mau dipakai apa oleh Sri Rewel tutupnya. Nah makanya. Susah. Anak Zulhas guys. Kayaknya karena memang anak Zulhas jadi suara susah pinter gitu. Ya harus tolol mungkin ya. Gua begitu ngeliat, ini ngeselin ini. Ya tapi ternyata informasinya dia anak Zulhas gitu. Ya wajar kalau gue. Ya wajar aja begitu. Pantas aja ya. Anak Zulhas toh. Dah gue pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pantas guys. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta.